Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mata kuliah Kewarganegaraan dengan pembahasan konstitusi. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula hukum dasar yang tidak tertulis, biasa disebut dengan konvensi. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris misalnya sebagai negara konstitusional, tapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar. Atas dasar kenyataan ini, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution atau dari bahasa Belanda constitutie yang berarti undang-undang dasar. Pengertian konstitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jika mengartikan konstitusi secara sempit, yaitu sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, maka Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Inggris tidak memiliki dokumen single core konstitusional. Konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan. Oleh karena itu, kita mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jika demikian, maka kerajaan Inggris memiliki konstitusi. Negara tersebut bukan satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi secara tertulis. Negara lainnya ada Israel dan Selandia Baru. Ada juga yang berpendapat bahwa dalam praktek ketatanegaraan negara Republik Indonesia, pengertian konstitusi adalah sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat bagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Sebelum masuk ke konstitusi, mari kita bahas mengenai sedikit tentang konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun sifatnya tidak tertulis. Sifat-sifat dari konvensi. Yang pertama, merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar. Yang ketiga, diterima oleh seluruh rakyat. Yang keempat, bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam undang-undang dasar. Contoh dari konvensi yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Menurut pasal 37 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945, segala keputusan MPR diambil berdasarkan suara terbanyak. Akan tetapi, sistem ini dirasa kurang jiwa kekeluargaan sebagai kepribadian bangsa. Karena itu, dalam praktek-praktek penyelenggaraan negara, selalu diusahakan untuk mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan hampir selalu berhasil. Pemungutan suara baru ditempuh jika usaha musyawarah untuk mufakat sudah tidak dapat dilaksanakan.
Hal yang demikian ini merupakan perwujudan dari cita-cita yang terkandung dalam pokok pikiran kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Contoh konvensi yang kedua, yaitu praktek-praktek penyelenggaraan negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak tertulis. Di antaranya yang pertama, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang DPR. Namun, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 ini sudah diundangkan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Pasal 228 Tahun 2014, juga Undang-Undang MD3, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Contoh kedua, pidato Presiden yang diucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara pada minggu pertama pada minggu bulan Januari setiap tahun. Contoh yang ketiga, yaitu upacara bendera tiap tanggal 17 Agustus. Namun ini sudah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 3 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Kemudian contoh konvensi selanjutnya, yaitu pemilihan menteri dan jabatan tertentu oleh Presiden. Namun ini juga sudah ada undang-undangnya, yaitu Peraturan Perundang-undangan Pasal 18A Nomor 4 Tahun 2014. Contoh konvensi selanjutnya adalah pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden di kantor pemerintahan. Selanjutnya contoh dari konvensi adalah pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Namun ini sudah diundang-undangkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14. Contoh berikutnya adalah program 100 hari kerja oleh Presiden yang baru terpilih atau dilantik. Contoh konvensi selanjutnya adalah Menteri Non-Departemen. Namun ini sudah diundang-undangkan dalam Undang-Undang Pasal 19 Nomor 16 Tahun 2004. Kemudian pengambilan keputusan oleh MPR ini juga merupakan contoh dari konvensi. Tujuan konstitusi. Yang pertama, memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Urgensi konstitusi. Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas dalam negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga dalam penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, hak-hak setiap warga negara akan lebih terlindungi. Sejarah lahirnya konstitusi. Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi, sejak dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Tentara Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya baik darat, laut maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Namun janji hanyalah janji. Penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh tentara sekutu, Jepang tidak lagi ingat janjinya. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas serta leluasa untuk berbuat dan bertindak tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI.
Dalam bahasa Jepang, BPUPKI dikenal sebagai Dokuritsu Zunbi Tyosakai yang beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dengan 19 orang anggota yang terdiri atas 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 orang wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. BPUPKI kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 45. Dinamika perubahan konstitusi di Indonesia. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa perubahan dan masa berlakunya sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Namun sehari kemudian, tepatnya pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang pertama yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI tersebut disertai penjelasannya dibuat dalam Berita Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Sementara itu, batang tubuh terdiri atas 16 bab yang terbagi menjadi 37 pasal serta 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Yang kedua, periode berlakunya Konstitusi RIS 1949. Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari rongrongan Belanda yang menginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia dengan cara membentuk negara-negara boneka seperti Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, dan Negara Jawa Timur di dalam negara Indonesia. Bahkan selanjutnya Belanda melakukan agresi atau pendudukan terhadap ibu kota Jakarta yang dikenal dengan agresi militer 1 pada tahun 1947 dan agresi militer 2 atas Yogyakarta pada tahun 1948. Untuk menyelesaikan pertikaian antara Belanda dan Republik Indonesia, PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa turun tangan dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri perwakilan dari Republik Indonesia, BFO yaitu Gabungan Negara-Negara Boneka dan Belanda, serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia. Konferensi Meja Bundar menghasilkan 3 persetujuan, yaitu yang pertama didirikan negara Indonesia Serikat, yang kedua penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, dan yang ketiga didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda. Perubahan bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian Undang-Undang Dasar, sehingga disusunlah naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Rancangan Undang-Undang Dasar tersebut dibuat oleh delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO pada Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 27 Desember 1949 diberlakukan suatu Undang-Undang Dasar yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang terdiri atas mukadimah yang berisi 4 alinea, batang tubuh yang berisi 6 bab dan 197 pasal, serta sebuah lampiran. Selanjutnya berlakunya UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.
Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara bagian di dalam negara RIS yang menjadikan 3 negara bagian, yaitu Republik Indonesia, Indonesia Timur, dan Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya muncul kesepakatan antara RIS yang mewakili Indonesia Timur dan Sumatera Timur dengan Indonesia untuk kembali menjadi negara kesatuan. Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Perubahan negara serikat menjadi negara kesatuan memerlukan suatu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Undang-Undang Dasar tersebut diperoleh dengan cara dimasukkan isi Undang-Undang Dasar 1945 ditambah bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS. Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkan Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 50 tentang Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut Konstitusi RIS 1949 diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atas mukadimah dan batang tubuh yang meliputi 6 bab dan 146 pasal. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Lama yang berlaku pada 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Dan yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru yang berlaku pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Praktek penyelenggaraan negara pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sejak 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999 ternyata mengalami beberapa pergeseran, bahkan terjadinya beberapa penyimpangan. Oleh karena itu, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 selama kurun waktu tersebut dapat dipilah menjadi periode Orde Lama 1959 sampai dengan 1965 atau 1966 dan periode Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1999 atau 1998. Yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 periode 19 Oktober 1999 sampai dengan sekarang. Seiring dengan tuntutan reformasi dan lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 1999 dilakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sampai saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Penyebutan Undang-Undang Dasar setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan dilaluinya 4 tahap perubahan ini, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan yang menyangkut kelembagaan negara, pemilihan umum, pembatasan kekuasaan presiden, memperkuat kedudukan DPR, pemerintah daerah, dan ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, dinamika amandemen konstitusi di Indonesia. Pada awal era reformasi pada pertengahan tahun 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu antara lain, yang pertama mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi.
pada era reformasi ini merupakan titik balik dari dinamika amandemen konstitusi di Indonesia. Sebelum adanya amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri dari pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan penjelasan. Latar belakang adanya amandemen. Dinyatakan dalam undang-undang bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR, namun kekuasaan yang sangat besar terdapat pada Presiden. Kemudian pasal-pasal yang berlaku luas, sehingga menimbulkan multi tafsir. Lalu juga terdapat kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal yang penting dengan undang-undang. Dan yang terakhir, rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi. Kemudian, amandemen bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, kesenjangan sosial, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Dasar hukum dilakukannya amandemen antara lain pada pasal 3, pasal 37, TAP MPR nomor 9, MPR tahun 99, TAP MPR nomor 9, MPR tahun 2000, dan TAP MPR nomor 11, MPR 2001. Sebelum melakukan amandemen, terdapat kesepakatan dasar, di antaranya tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem presidensil. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan yang terakhir, perubahan dilakukan dengan cara adendum. Sampai dengan saat ini, sidang MPR untuk membahas amandemen konstitusi dilakukan 4 kali. Yang pertama pada sidang umum MPR tahun 99 tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Sidang kedua yaitu sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000. Dan yang ketiga sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai dengan 9 November tahun 2001. Dan yang keempat sidang tahunan MPR tahun 2002 tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus tahun 2002. Kemudian hasil dari amandemen. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengalami perubahan. Kemudian perubahan batang tubuh, yang awalnya 16 bab menjadi 21 bab, yang awalnya 37 pasal menjadi 73 pasal, kemudian yang awalnya 49 ayat menjadi 170 ayat, yang awalnya dari 4 pasal aturan peralihan menjadi 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jenjang norma hukum di Indonesia terwujud dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan ini menggambarkan hierarki perundangan mulai dari jenjang yang paling tinggi sampai yang paling rendah
Dalam sejarah politik hukum di Indonesia, tata urutan peraturan perundang-undangan ini mengalami beberapa kali perubahan, namun tetap menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum yang tertinggi. Berikut ini tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang terakhir, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota Madya. Penyimpangan konstitusi yang terjadi di Indonesia. Dalam praktik ketatanegaraan kita sejak tahun 1945, tidak jarang terjadi penyimpangan terhadap konstitusi, sebagaimana yang diuraikan pada berikut ini. Yang pertama, penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa awal kemerdekaan. Keluarnya maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum dibentuknya MPR, DPR, dan DPA. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Aturan Peralihan yang berbunyi sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, segala kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Kemudian keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian penyimpangan UUD 45 pada masa Orde Lama. Yang pertama, Presiden telah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk penetapan Presiden yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, MPRS dengan TAP MPR nomor 1 tahun 1960 telah menetapkan pidato Presiden tanggal 17 Agustus tahun 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, yang merupakan manifesto politik Republik Indonesia sebagai GBHN yang bersifat tetap. Yang ketiga, pimpinan lembaga negara diberi kedudukan sebagai Menteri Negara, yang berarti menempatkannya sejajar dengan pembantu Presiden. Yang keempat, hak budget tidak berjalan karena setelah tahun 60, pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan. Yang kelima, pada tanggal 5 Maret 1960 melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960, Presiden membubarkan anggota DPR hasil pemilihan umum 1955. Kemudian melalui penetapan Presiden nomor 4 tahun 1960 tanggal 24 Juni 1960 dibentuk DPR GR, DPR gotong royong. Dan yang keenam, MPRS mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui ketetapan MPR nomor 3 tahun 1963. Penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru. Yang pertama, MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta akan melaksanakan secara murni dan konsekuen. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan GBHN, serta Pasal 37 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Dan penyimpangan yang kedua pada masa Orde Baru adalah MPR mengeluarkan ketetapan MPR nomor 4 tahun 1983 tentang referendum yang mengatur cara perubahan Undang-Undang Dasar yang tidak sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian materi yang bisa kami sampaikan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.